warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita dengan NIM 20103011133. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang lower extremity. Nah, langsung saja. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang gerakan pada ekstremitas bawah. Nah, di sini adalah hip, kemudian neck, dan ankle. Untuk gerakan-gerakannya itu gerakan pada hip joint, ketika gerakan ke depan adalah fleksi hip, kemudian ke belakang adalah ekstensi hip. Kemudian jika arahnya menyilang seperti ini adalah aduksi, sedangkan menjauh dari tubuh adalah abduksi. Selanjutnya, gerakan pada neck, jika ditekuk dinamakan dengan fleksi neck, kemudian jika diluruskan adalah ekstensi neck. Nah, selanjutnya pada ankle, jika ke atas dinamakan dorsafleksi, kemudian jika ke bawah adalah lateral fleksi. Selanjutnya gerakan ke depan yaitu inversi, sedangkan keluar eversi. Nah, selanjutnya gerakan berputar itu dinamakan dengan rotasi. Kemudian untuk di jari-jari, jika gerakannya ke atas itu dinamakan dengan ekstensi palang, sedangkan jika ditekuk ke bawah itu adalah fleksi palang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang artrologi atau sendi. Sendi ini adalah pertemuan antar tulang. Yang pertama ada di hip, pelvis, yaitu pertemuan antar acetabulum dengan kaput pada femur yang dinamakan dengan hip joint. Kemudian untuk yang di neck, di sini ada 3 sendi, yaitu antara patellofemoralis joint, yaitu antara patella bertemu dengan femur. Kemudian antara tulang femur bertemu dengan tibia, berarti tibiofemolar joint. Dan yang ketiga adalah antara tulang tibia dengan fibula, yaitu dinamakan dengan superior tibiofibular joint. Kemudian yang di bawah ada beberapa sendi. Yang pertama adalah pertemuan dari tibia dengan talus yang dinamakan dengan ankle joint. Kemudian antara navicular uniform cuboid bertemu dengan metatarsal dinamakan dengan tarso-metatarsal, yaitu pertemuannya di sini. Jadi di sini dinamakan dengan sekumpulan metatarsal. Kemudian metatarsal bertemu dengan palang, yaitu adalah metatarsal palangea, yaitu metatarsal 1 bertemu dengan palangea 1. Kemudian metatarsal 2 bertemu dengan palangea 2, berarti metatarsal palangea kedua. Kemudian di sini adalah DMP atau PMP. Jadi PMP adalah proximal metatarsal joint, yaitu letaknya di sini. Metatarsal palangea, karena di sini adalah bagian bawah. Metatarsal palangeal joint. Sedangkan ini adalah interpalang yang di bawah sini itu adalah proximal. Kemudian di atasnya distal metatarsal palangeal joint. Itu adalah sendi-sendi yang ada di ekstremitas bawah. Selanjutnya osteologi pada ekstremitas bawah. Nah, jadi di hip joint ada pertemuan acetabulum dengan kaput femur.
letaknya di sini. Kemudian yang kita palpasi adalah tulang dari femur, kemudian turun ini adalah patella yang bergerak, kemudian yang menonjol di bagian dalam epicondylus medial, sedangkan yang ada di pinggirnya yang menonjol adalah epicondylus lateral. Kemudian untuk di lutut ada patella, yang menonjol ini adalah tuberositas tibia, kemudian turun ini ada tonjolan panjang, ini adalah anterior crest pada tibia. Kemudian di samping sini adalah ada yang menonjol juga, ini adalah kaput dari fibula, lurus ke bawah, lurus dengan malleolus lateral. Jadi lurus ke bawah adalah malleolus lateral, sedangkan bagian depan itu adalah malleolus medial. Ini adalah tulang yang dimiliki oleh tibia, di mana tibia lurus dari malleolus medial, sedangkan malleolus lateral dimiliki oleh tulang dari fibula. Kemudian turun di sini ada talus di bawah dari tibia, kemudian depannya talus ada clavicula. Nah ini, kemudian belakang tumit ini adalah calcaneus, kemudian lurus dari metatarsal 5 paling pinggir ini kita palpasi ada tonjolan milik dari metatarsal yang kelima, kemudian ada cekungan. Nah cekungan ini diluruskan akan ada kuboid. Kuboid ini lurus dengan metatarsal yang keempat, kemudian lurus metatarsal yang ketiga ada cuneiform lateral, kemudian lurus dengan metatarsal yang kedua cuneiform intermedial, dan metatarsal 1 adalah cuneiform medial. Jadi semakin ke dalam itu adalah medial. Kemudian ini adalah metatarsal 1, metatarsal 2, 3, 4, dan 5. Jadi cuneiform medial itu lurus dengan metatarsal 1, metatarsal 2 ada cuneiform alat intermedial, yang ketiga ada cuneiform lateral, kemudian ini adalah kuboid. Kemudian kepala untuk ibu jari itu ada 2, yaitu phalangeal superior, sedangkan yang di bagian atasnya inferior. Sedangkan di jari kedua sampai kelima dia memiliki 3. Nah, dimana di sini adalah superior, kemudian medial, dan inferior. Superior, medial, inferior. Begitupun selanjutnya. Nah, jadi itu adalah tulang-tulang yang berada di ekstremitas bawah. Selanjutnya saya akan membahas tentang muscle atau otot. Nah, otot-otot di ekstremitas bawah ini sangat kompleks. Yang pertama di bagian paha, jika dipalpasi ini adalah otot dari quadriceps, yaitu di bagian tengah. Di sini adalah rectus femoris, di bagian tengah rectus femoris. Kemudian di bagian lateral ini vastus lateral muscle, kemudian di bagian medial ini adalah vastus medial muscle. Kemudian untuk yang menyilang dari truncator major menuju epicondylus medial, jadi menyilang seperti ini, adalah sartorius atau otot sartorius,
Kemudian untuk di bagian medial, nah ini adalah adductor longus muscle. Nah ini panjang. Sedangkan yang dari lateral sini menuju epicondylus lateral. Nah di sini ada tensor fascia lata. Nah jadi ini untuk di bagian depannya ada quadriceps. Kemudian di bawah, nah di bagian sini itu adalah crest anterior pada tibia. Nah di samping sini ada tibialis anterior untuk gerakan dorsofleksi pada engkel. Kemudian di samping lateral sini ada peroneus longus dan ada peroneus brevis. Jadi dekat dengan crest anterior ini ada tibialis anterior, kemudian di sampingnya ada peroneus longus dan peroneus brevis. Kemudian turun ke bawah, nah ini di bagian ini ada flexor hallucis brevis di dekat ibu jari area metatarsal. Kemudian di pinggir metatarsal kelima itu ada flexor jadi di dekat ibu jari turun ke bawah di area metatarsal. Kemudian di pinggir atau metatarsal kelima ada flexor digiti mini brevis. Nah kemudian menyilang antara metaphalangeal 1 sampai ke metatarsal kelima. Nah ini ada adductor hallucis. Selanjutnya di bagian belakang. Nah di bagian belakang ini, di sini di pantatnya ada gluteus maximus. Kemudian di sampingnya ada gluteus minimus. Di dalam dari sini ada gluteus medius. Kemudian turun ke bawah ada otot hamstring. Nah bagian belakang ini ada distal femoris. Ini bagian lokasinya di sini. Selanjutnya ada semitinosus, yaitu di bagian tengah. Nah jadi di femorisnya itu di bagian samping lateral. Kemudian diarahkan ke medial itu dinamakan semimembranosus. Jadi di sini distal femoris, kemudian femitendinosus, kemudian semimembranosus. Kemudian di bagian ini, di bagian lateralnya di sini ada vastus lateralis yang berhubungan dengan quadriceps tadi. Kemudian turun ke bawah. Nah ini adalah otot dari gastrocnemius. Nah di betis. Nah jadi di sini ada tendon asilas. Kemudian untuk otot-otot di telapak kaki. Nah di sini ada flexor. Di sini ada flexor digitorum brevis. Jadi untuk gerakan fleksi seperti ini. Nah ototnya di sini, yaitu flexor digitorum brevis. Kemudian ada flexor hallucis brevis. Nah ini. Nah untuk di bagian sini adalah flexor digimiti. Selanjutnya untuk di area sini adalah flexor digiti minimi. Jadi digimiti ini berada di phalangeal 1 dan 5. Oke. Sekian pembahasan dari saya tentang lower extremities. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.